Namaku Vivi. Usia 25 tahun. Sejak kecil aku tumbuh sebagai anak tunggal dari keluarga berada. Ayahku telah lama meninggal, dan hanya ibu, Bu Marni, yang membesarkanku seorang diri. Beliau wanita kuat, disiplin, dan sangat menjaga nama baik keluarga. Makin dewasa aku, makin aku sadar, semua harapan ibu, termasuk soal pernikahan, digantungkan padaku. Setiap sore, sepulang dari kantor tempatku bekerja sebagai desainer grafis, ibu selalu punya cara untuk memunculkan satu topik yang tak pernah absen. Jodoh. Viv, kamu sudah nggak muda lagi. Teman-temanmu sudah punya anak. Ibu cuma mau lihat kamu duduk di pelaminan sebelum ibu tua, katanya suatu malam sambil menyesap teh melati di ruang tengah. Aku hanya mengangguk kecil. Sudah bisa kuduga, percakapan ini akan kembali mengarah ke satu nama yang sangat sering disebut-sebut ibu akhir-akhir ini, Danu. Danu adalah anak dari teman arisan ibu. Lulusan luar negeri, katanya punya bisnis restoran, tampan, mapan, singkatnya, paket lengkap, menurut standar sosial ibu-ibu kelas atas. Kami pernah bertemu 2 kali. Tidak ada yang salah secara kasat mata, tapi aku tak merasa nyaman berada di dekatnya. Bicara dengannya seperti sedang presentasi kerja. Formal, dingin. Ibu tidak hanya menginginkan kebahagiaanku. Ibu menginginkan gengsi, reputasi. Dan Danu adalah kartu truf yang diakininya bisa memenuhi semua ekspektasi itu. Kalau kamu nikah sama Danu, kamu nggak bakal susah, Viv. Kamu tinggal terima beres. Cinta itu bisa tumbuh. Yang penting dia serius, ujar ibu suatu malam sambil memberiku foto Danu sedang berdiri di depan mobil mewah. Aku hanya tersenyum tipis. Tak ingin memicu pertengkaran. Tapi dalam hati, aku memberontak. Apakah cinta memang bisa dipaksakan? Apakah menikah harus soal uang dan status? Malam-malamku belakangan ini penuh dengan renungan. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, benarkah aku egois jika ingin menikah karena cinta, bukan demi gengsi keluarga? Aku tidak membenci Danu, tapi aku juga tidak mencintainya. Dan yang paling membuatku berat adalah, aku tidak pernah diminta pendapat. Aku hanya diberitahu bahwa dia adalah jodohku. Aku mencintai ibu, tapi aku juga mencintai kebebasanku. Aku ingin bahagia, tapi bukan dengan cara mengorbankan suara hatiku sendiri. Di depan cermin kamar, aku menatap wajahku sendiri dan berbisik, aku bukan barang dagangan. Aku bukan boneka. Aku Vivi, dan aku akan memilih jalanku sendiri. Aku belum tahu seperti apa jalanku nanti. Tapi malam itu, aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus diam. Hidup ini hanya sekali. Aku tak mau hidup dengan penyesalan karena mengikuti keputusan yang bukan milikku. Danu datang ke rumah pada hari Minggu sore. Cuaca sedang teduh. Langit kelabu tapi tak hujan. Aku masih mengenakan kaos dan celana santai ketika ibu berteriak dari bawah. Viv, cepat ganti baju. Danu sudah di depan. Seketika hatiku menegang. Meski sudah beberapa kali mendengar namanya disebut, tetap saja pertemuan langsung dengannya membuat perasaanku bercampur aduk. Antara enggan, canggung, dan terpaksa. Aku turun dengan blus putih sederhana dan jeans biru gelap. Rambutku kubiarkan tergerai seadanya. Tidak ada usaha istimewa untuk tampil menarik. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Danu berdiri di ruang tamu. Tinggi, berkulit bersih, dengan kemeja mahal yang disetrika sempurna. Senyumnya rapi, tapi dingin. Ada aura, aku tahu aku lebih baik dari caranya berdiri. Vivi, ya? Katanya sambil menjulurkan tangan. Aku menyambutnya dengan senyum singkat. Iya, kamu Danu. Iya, akhirnya kita ketemu juga. Tatapannya tajam,
sedikit menilai dari ujung rambut hingga kaki. Mataku langsung menghindar. Ibu duduk di samping kami dengan ekspresi bahagia yang nyaris tak bisa ia sembunyikan. Oh, Danu itu baru pulang dari Jepang bulan lalu. Sekarang dia lagi kembangkan franchise ramen halal. Luar biasa, ya? Kata ibu sambil menepuk-nepuk lututnya sendiri dengan bangga. Wah, keren, jawabku sekadarnya. Danu mulai menceritakan soal usahanya. Tentang jumlah cabang yang sudah dibuka. Tentang berapa omsetnya sebulan. Tentang betapa sibuknya dia. Dan betapa dia butuh istri yang bisa mengurus rumah tanpa merepotkan. Aku sih nggak muluk-muluk. Vi, yang penting bisa jaga rumah. Rapi, tahu peran. Sisanya aku yang urus. Ujarnya sambil mengaduk teh. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Tahu peran? Seperti pemeran dalam sebuah sandiwara. Obrolan itu berlangsung hampir 1 jam. Tapi tak sekalipun ia bertanya tentang pekerjaanku, hobiku, pandanganku tentang hidup. Aku merasa seperti sedang diwawancara untuk posisi istri ideal. Bukan seperti 2 orang yang mencoba saling mengenal. Setelah Danu pulang, ibu langsung menatapku dengan mata berbinar. Gimana? Ibu kan bilang juga apa? Cocok, kan? Anak pintar, mapan, masa depannya cerah. Aku tidak langsung menjawab, tapi tubuhku terasa berat. Dadaku sesak. Ibu, aku belum yakin, kataku pelan. Ibu mendengus. Belum yakin kenapa? Dia ganteng, sukses, dari keluarga baik-baik. Kamu mau tunggu siapa lagi? Aku tidak menjawab, karena aku pun belum tahu jawaban pastinya. Tapi hatiku berkata satu hal, aku tidak melihat cinta di mata Danu. Yang kulihat hanya perhitungan, transaksi, logika, bukan hati. Malam itu aku menangis diam-diam di dalam kamar. Entah kenapa air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena Danu jahat, tapi karena aku merasa tidak dilihat, tidak dianggap punya pilihan. Aku merasa seperti gadis yang sedang dijodohkan tanpa diberi hak untuk menolak. Namun aku tetap mencoba bersabar. Aku belum mengambil keputusan. Tapi satu hal yang pasti, aku tahu, ini bukan cinta. 1 minggu setelah pertemuan dengan Danu, suasana rumah berubah drastis. Ibu semakin sering menyinggung soal persiapan lamaran. Seolah keputusan sudah bulat, tanpa perlu persetujuan dariku. Danu sudah bicara sama ibunya. Mereka mau datang minggu depan, bawa seserahan. Kita bikin acara kecil-kecilan dulu. Kalau kamu sudah cocok, tinggal lanjut ke akad, kata ibu sambil membuka album contoh dekorasi pernikahan. Aku menahan napas. Ibu, aku belum bilang iya. Ibu langsung menoleh. Tajam. Vivi, ini bukan waktunya pakai perasaan. Lihat realita. Kamu beruntung ada laki-laki seperti Danu yang serius dan niat baik. Aku diam. Bertengkar dengan ibu hanya akan membuat semuanya semakin keruh. Tapi diam bukan berarti setuju. Diamku adalah perlawanan yang lemah. Tapi hanya itu yang bisa kulakukan saat itu. Hari lamaran tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Rumah dihiasi bunga putih dan krem. Meja ruang tamu dipenuhi kue, buah, dan nampan-nampan besar berisi seserahan mahal. Ibu mengenakan kebaya hijau zamrud. Wajahnya berseri seperti sedang menerima penghargaan tertinggi. Aku memakai kebaya coklat susu, duduk dengan senyum datar yang kupaksakan. Danu datang dengan jas navi rapi dan parfum yang mahal aromanya. Ia tersenyum lebar, lalu menyodorkan sebuah kotak kecil beludru hitam. Aku serius ingin melamar kamu, Vivi. Aku tahu kita belum lama kenal, tapi aku yakin kita bisa bangun masa depan bersama. Dan sebagai bentuk keseriusan, aku ingin memberikan ini. Ia membuka kotak itu.
Isinya, seperangkat perhiasan berlian dan sebuah cek. Aku menahan napas. Di cek itu tertulis angka yang membuat ruangan terasa berputar. 1 miliar rupiah. 1 miliar. Sebagai mahar. Sebagai harga? Tamu-tamu bersorak pelan. Kagum. Ibu bahkan meneteskan air mata bahagia. Tangannya menggenggam lenganku erat, seolah memaksa tubuhku untuk tetap duduk dan tersenyum. Namun, dalam keheningan pikiranku sendiri, aku merasa asing. Hampa. Ada suara di dalam diriku yang menjerit. Ini bukan yang kamu mau, Vivi. Aku menatap Danu. Matanya percaya diri. Tapi tidak ada kehangatan. Tidak ada cinta. Yang kulihat adalah laki-laki yang yakin bahwa uang bisa membeli apa saja, termasuk diriku. Aku memaksa tersenyum. Aku tidak mau mempermalukan keluarga. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan kebahagiaan. Ini bukan hari yang akan kukenang dengan sukacita. Ini adalah awal dari kebohongan besar jika aku menerimanya. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di kamar, sendirian. Cek itu masih di tangan. Nilainya besar, tapi beratnya terasa seperti batu di dadaku. Aku menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang gemerlap. Dan dalam keheningan malam, aku berkata pada diri sendiri, kalau cinta bisa dibeli, maka hatiku sudah lama dijual. Tapi sayangnya, hatiku tak bisa dinilai dengan uang. Dan malam itu, aku sadar, aku tidak bisa lanjut begini. Aku harus memilih, meski pilihan itu akan membuat banyak orang kecewa. Hari-hariku setelah lamaran itu dipenuhi kegelisahan. Setiap kali kulihat cek 1 miliar yang ibu simpan rapi dalam map khusus, hatiku makin sesak. Aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku tidak tenang. Aku merasa seperti boneka yang perlahan dijahit menuju pelaminan yang tak pernah kuminta. Hari itu, Sabtu siang, aku memutuskan keluar sendirian. Aku menyetir tanpa arah, hanya ingin menjauh sebentar dari rumah dan semua tekanan yang mengelilingi hidupku. Di tengah perjalanan pulang, di daerah pinggiran kota yang agak sepi, mobilku tiba-tiba mogok. Aku turun, membuka kap mesin, dan menatap kosong ke dalamnya. Aku tidak tahu apa yang rusak. Sinyal ponsel juga buruk. Aku merasa seperti berada di tengah dunia yang tak kenal siapa-siapa. Baru saja hendak berjalan mencari bengkel, suara lembut dari belakang mengejutkanku. Mbak, mobilnya kenapa? Aku menoleh. Seorang pria berdiri sambil memarkir becaknya di pinggir jalan. Wajahnya bersih meski kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana jeans pudar, tapi matanya jernih. Senyum yang ia berikan bukan basa-basi, ada ketulusan yang entah kenapa membuatku sedikit tenang. Kayaknya mogok, tapi saya nggak ngerti apa yang rusak. Jawabku, boleh saya lihat, Mbak? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ia mendekat, mengamati mesin mobil, dan mulai mengecek satu persatu sambil berbicara pelan. Bicaranya sopan, tidak mencoba sok tahu. Ia hanya membantu. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan mengusap tangannya dengan kain kecil yang entah dari mana ia keluarkan. Ini akinya lemah. Mbak, mungkin perlu diganti atau dicas. Saya bisa bantu dorong ke bengkel di ujung sana. Dekat kok. Aku mengangguk sekali lagi. Rasanya belum pernah aku merasa sedamai ini, bahkan ketika berada di tengah keramaian pesta lamaran. Dengan bantuannya, aku berhasil sampai ke bengkel kecil di dekat situ. Ia bahkan menunggu sampai mobilku dinyalakan kembali oleh montir, lalu baru hendak pergi. Namanya siapa? Tanyaku, sebelum ia naik ke becaknya. Randy, Mbak. Jawabnya sambil tersenyum. Aku membuka dompet dan menyodorkan selembar uang 100.000. Ini buat bantuannya. Tapi ia menolak pelan. Nggak usah, Mbak.
Saya bantu karena kasihan aja lihat Mbak bingung sendiri. Lagian gak berat kok, cuma dorong dikit. Aku tertegun. Hampir semua laki-laki yang kukenal selalu punya alasan atau pamrih untuk kebaikan yang mereka beri. Tapi Randy, dia membantu tanpa mengharapkan balasan. Seolah memberi adalah bagian dari napasnya. Kalau gitu, boleh saya belikan minum? Atau kopi? Tawarku. Ia tersenyum malu-malu. Kalau Mbak nggak keberatan, saya tahu warung kecil enak di gang sana. Kopinya nendang. Aku mengangguk. Dan dari situlah semuanya dimulai. Dari secangkir kopi di warung pinggir jalan, bersama seorang pria yang tak punya jas mahal atau mobil mewah, tapi punya sesuatu yang selama ini tak pernah kutemukan, ketulusan. Kami duduk di warung kecil yang bahkan tak punya nama. Hanya papan kayu dengan tulisan, kopi hitam teh manis gorengan, yang tergantung miring di bawah atap seng. Suasananya jauh dari nyaman menurut standar kafe tempat biasa aku nongkrong. Tapi anehnya, sore itu, aku merasa lebih rileks di sini. Randy memesan 2 gelas kopi hitam dan sepiring gorengan. Ia duduk bersandar ringan di kursi plastik. Ekspresinya santai, seolah berbincang dengan sahabat lama. Aku duduk di depannya, masih setengah kaku. Maaf kalau tempatnya sederhana, Mbak, tapi kopinya mantap. Asli seduhan tangan sendiri, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. Justru saya suka. Sudah lama nggak ngopi di tempat begini. Terlalu sering di tempat-tempat mahal yang rasanya nggak benar-benar nikmat. Ah, kopi itu, Mbak, katanya sambil mengangkat cangkir. Nggak harus mahal. Yang penting rasa dan siapa yang nemenin. Aku menatapnya sebentar. Kalimat itu sederhana, tapi mengena. Dan ya, aku merasa ditemani sore itu, bukan sekadar ditemani secara fisik, tapi juga batin. Kami mulai ngobrol. Awalnya tentang kopi, lalu bergeser ke jalan hidup. Randy bercerita bahwa ia dulu pernah kerja di toko bangunan. Tapi karena ibunya sakit dan ia harus menjaga adiknya yang masih kecil, ia memilih pekerjaan yang bisa fleksibel. Maka jadilah ia tukang becak. Capek sih, tapi saya senang. Ketemu banyak orang. Kadang bawa ibu-ibu ke pasar, kadang anak-anak sekolah, kadang malah jadi tempat curhat orang, ujarnya sambil tertawa. Aku mendengarkan dengan seksama. Tak ada nada mengeluh dari suaranya. Padahal hidupnya jauh lebih berat dari hidupku. Tapi caranya bercerita ringan, jujur, tidak dibuat-buat. Lalu ia bertanya tentangku. Aku sempat ragu. Mau aku jawab apa? Bahwa aku anak orang kaya yang sedang bingung karena dilamar dengan mahar 1 miliar oleh pria pilihan ibuku? Tapi entah kenapa, aku merasa aman bersamanya. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi. Aku kerja di bidang desain. Kantor kecil, tapi nyaman. Tinggal sama ibu di rumah. Ayah sudah lama meninggal. Jawabku. Ia mengangguk. Kelihatan sih Mbak orangnya kreatif. Tadi waktu lihat baju dan tas Mbak, saya udah nebak. Punya gaya sendiri. Aku terkekeh. Pujian yang sederhana, tapi tulus. Jauh lebih berarti daripada pujian Danu tentang penampilanku yang klasik dan cocok untuk calon istri pengusaha. Obrolan kami berlanjut hampir 1 jam. Aku sampai lupa waktu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku tertawa lepas. Saat kami akhirnya berdiri dan berpisah, Randy berkata pelan, "Kalau mobil Mbak rewel lagi, bisa panggil saya. Nomor saya ini." Ia menyerahkan selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Aku menerimanya. "Terima kasih, Randy, buat kopinya dan ceritanya." Ia mengangguk. "Sama-sama, Mbak Vivi. Jaga diri, ya." Hari itu aku pulang ke rumah tanpa membawa tas belanja, tanpa hadiah mahal,
tanpa foto-foto manis untuk dipamerkan. Tapi hatiku pulang membawa sesuatu yang lebih penting, rasa nyaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan sejak hari itu, nama Randy perlahan mulai memenuhi pikiranku, menggantikan nama lain yang bahkan belum pernah membuatku merasa hidup seperti ini. Hari-hari setelah pertemuan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Di siang hari, tubuhku beraktivitas seperti biasa, berangkat kerja, menyelesaikan deadline desain, bertemu klien. Tapi malamnya, Randy selalu muncul dalam pikiranku. Entah kenapa, wajahnya yang sederhana, senyumnya yang tulus, bahkan cara bicaranya yang pelan tapi jujur, terus menghantui ingatanku. Aku mulai menyadari sesuatu. Randy melihatku bukan sebagai anak orang kaya, bukan sebagai calon istri idaman, bukan sebagai simbol status. Ia hanya melihatku sebagai Vivi. Suatu sore, sepulang kerja, aku melihat pesan masuk dari nomor yang sempat ia berikan. "Mbak Vivi, semoga harinya menyenangkan. Kalau sempat, mampir ke warung kopi kemarin, ya." Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku gemetar pelan. Bukan karena takut, tapi karena degup yang tidak bisa kutolak. Dan aku datang. Kami kembali duduk di tempat yang sama. Meja plastik di bawah lampu warung temaram. Tapi kali ini obrolannya lebih dalam. "Kadang saya iri sama orang-orang kaya," kata Randy tiba-tiba sambil menatap langit. "Punya rumah bagus, mobil, masa depan jelas. Tapi makin lama, saya juga sadar, banyak yang punya segalanya, tapi matanya kosong. Kayak enggak tahu apa yang dicari." Aku diam. Ia menoleh ke arahku. "Mbak Vivi bukan tipe yang matanya kosong," katanya. Aku tersenyum tipis. "Kamu belum tahu aku seperti apa." "Tapi mata nggak bisa bohong," balasnya tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat, bukan sebagai tubuh, bukan sebagai nama, tapi sebagai jiwa. Beberapa hari kemudian, ibu memintaku ikut melihat gedung pernikahan yang katanya sudah dipesan Danu. Gedung itu mewah, dipenuhi kristal dan pencahayaan mahal. Seorang marketing menjelaskan soal paket lengkap, foto pre-wedding, catering 5 jenis makanan, musik live, dekorasi bunga asli. "Ini semua akan jadi milikmu, Viv," kata ibu bangga. "Nggak semua perempuan seberuntung kamu." Tapi aku berdiri di sana, seperti asing, seperti sedang menonton panggung orang lain. Di kepala, yang muncul bukan musik wedding romantis. Yang muncul justru suara Randy waktu ia bilang, "Kopi itu nggak harus mahal. Yang penting siapa yang nemenin." Malamnya, aku tak tahan. Aku mengambil motor dan menyusuri jalan ke warung kopi. Randy masih di sana, sedang mencuci becaknya. Keringat membasahi kaos lusuhnya. Tapi matanya masih sama, tenang, penuh hidup. Aku berdiri di depannya tanpa banyak kata. Ia berhenti menggosok becak, memandangku heran. "Ada apa, Mbak?" Aku menelan ludah. "Boleh duduk sebentar?" Kami duduk lama, diam, sampai akhirnya aku berkata pelan, "Kalau kamu lihat aku bukan sebagai siapa-siapa, tapi cuma sebagai Vivi, kamu tetap mau temani aku ngobrol malam ini?" Ia tersenyum. "Itu satu-satunya alasan aku mau ketemu kamu, Mbak." Malam itu, aku pulang tanpa penjelasan logis. Tapi hatiku mantap. Aku tahu aku sedang berdiri di dua dunia yang bertolak belakang. Satu dunia penuh kenyamanan dan kemewahan, tapi hampa. Satu dunia sederhana, tapi penuh makna. Dan mataku, yang selama ini diajari melihat status dan citra, kini mulai melihat lebih dalam. Melihat dengan hati. Suasana rumah kembali tegang. Ibu berdiri di depan pintu kamarku dengan map berisi vendor pernikahan. Wajahnya penuh harap, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketidaksabaran.
Ini daftar wedding organizer. Danu sudah kasih uang muka buat gedung. Sekarang tinggal kamu tentukan gaun dan tema. Jangan terlalu lama. Ya, keluarga Danu nunggu tanggal. Katanya cepat, seperti manajer proyek yang sedang mengejar deadline. Aku duduk di tepi ranjang, menghela napas dalam. Ibu, aku belum yakin mau nikah sama Danu, kataku pelan. Hati-hati. Ibu berhenti sejenak. Tangannya masih menggenggam map. Tapi kini wajahnya berubah. Dingin. Tegas. Apa maksudmu? Belum yakin? Sudah lamaran. Sudah dikasih mahar. Mau kamu bikin malu keluarga? Suaranya naik 1 oktav. Ibu, Danu memang baik. Tapi aku nggak cinta. Aku nggak bisa hidup sama orang yang nggak aku kenal dalam. Cinta? Kamu pikir cinta itu cukup? Kamu bisa beli beras pakai cinta. Bisa bayar listrik pakai cinta. Bentaknya. Aku bangkit dari tempat tidur. Dada terasa sesak. Tapi aku tahu aku harus bicara sekarang. Sebelum semua terlambat. Aku nggak butuh hidup mewah. Bu, aku cuma mau bahagia. Bukan pura-pura bahagia di pesta besar yang bukan aku banget. Ibu menatapku seperti melihat anak yang tidak dikenalnya. Kamu ketemu siapa? Vivi? Siapa yang hasut kamu? Aku terdiam. Dan itu cukup bagi ibu untuk mencium sesuatu. Jangan bilang kamu jatuh hati sama orang lain. Desaknya. Aku menarik napas dalam. Namanya Randy. Dia tukang becak. Ibu terdiam beberapa detik. Seperti sedang mencerna kalimat yang menurutnya tak masuk akal. Kemudian ledakan itu datang. Apa? Kamu mau buang masa depan kamu demi laki-laki pinggir jalan? Vivi, kamu waras. Ibu, dia jujur. Sopan. Gak pernah lihat aku sebagai trofi. Dia tahu caranya menghargai orang. Ibu menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Kamu itu anak siapa? Kamu dibesarkan dengan segala kemewahan. Kamu kuliah di kampus bagus, makan makanan terbaik, pakai baju mahal. Sekarang kamu mau hidup di gang sempit, di rumah triplek. Nggak tahu diri. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena dimarahi, tapi karena luka dalam kalimat ibu. Seolah aku hanyalah hasil investasi. Seolah nilai diriku diukur dari standar orang lain. Aku tahu ibu kecewa, kataku lirih. Tapi aku juga kecewa, Bu. Karena ibu lebih peduli pada gengsi daripada kebahagiaan anak sendiri. Ibu membalikkan badan. Suaranya pecah ketika berkata, kalau kamu keluar dari rumah ini demi laki-laki itu, jangan pernah kembali. Malam itu aku mengepak koper kecil. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku harus memilih. Di tengah tangis yang tak bisa kutahan, aku menulis surat pendek untuk ibu. Hanya 1 kalimat. Aku tidak pergi karena membenci ibu, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Lalu aku pergi, tanpa tahu pasti akan tinggal di mana. Tanpa tahu apa yang menunggu ke depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Malam itu, aku berdiri di depan gang sempit yang hanya diterangi lampu jalan seadanya. Randy menyambutku dengan wajah terkejut dan khawatir. Ia langsung menarik koper dari tanganku. Mbak Vivi, ada apa? Kenapa malam-malam kesini bawa koper? Tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menahan emosi. Aku keluar dari rumah. Sementara, aku nggak punya tempat. Randy tak banyak tanya. Ia hanya membuka pintu rumah kecil di ujung gang dan mempersilakanku masuk. Rumahku sederhana, Mbak. Tapi, Mbak bisa istirahat dulu di kamar ibu. Beliau sudah lama meninggal. Aku tidur di depan aja. Aku mengangguk, tak sanggup menolak. Rumah Randy kecil,
berdinding kayu, hanya 2 ruangan. Di ruang tamu terdapat tikar usang, rak kayu berisi beberapa buku dan gelas plastik, serta foto keluarga Randy yang sudah menguning. Kamar ibunya sederhana, ada kasur tipis, lemari tua, dan kipas angin kecil. Malam itu, aku tertidur dengan mata sembab dan hati campur aduk. Tapi anehnya, tak ada rasa takut, hanya tenang. Pagi harinya, aku terbangun oleh aroma nasi goreng dan suara sendok beradu dengan wajan. Randy sedang memasak di dapur sempitnya. Ia tersenyum saat melihatku keluar. "Pagi, Mbak." Nasi goreng sederhana, tapi semoga cocok di lidah Mbak Vivi. Aku duduk, menyantap makanan hangat itu tanpa banyak bicara. Hangatnya bukan cuma dari rasa, tapi juga dari perlakuan Randy yang tak sedikit pun mempertanyakan keputusanku. "Randy," aku berkata pelan, "kamu nggak takut aku jadi beban?" Ia menoleh. "Saya lebih takut kalau Mbak terluka. Kalau saya bisa bantu sedikit saja supaya Mbak merasa aman, itu sudah cukup buat saya." Kalimat itu menancap dalam. Tak butuh janji manis, tak butuh bukti kekayaan, hanya hati yang jujur. Hari-hari berikutnya kuhabiskan di lingkungan Randy. Aku ikut melihat bagaimana ia membersihkan becak setiap pagi, bagaimana ia tersenyum pada pelanggan, menurunkan anak-anak sekolah, mengantar nenek ke pasar. Semua dilakukan dengan sabar, tanpa mengeluh. Siang hari, aku kadang membantu anak-anak tetangga menggambar. Aku pun sempat ditawari mengajar les menggambar di balai RW. Perlahan, lingkungan kecil ini menerimaku. Meski awalnya melihatku dengan tatapan heran, anak orang kaya tinggal di sini. Mereka tak menghakimi. Sore hari, kami duduk di warung kopi, seperti biasa. Tapi kali ini bukan hanya obrolan ringan. Aku mulai tahu lebih dalam siapa Randy. Ia bercerita bagaimana ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Bagaimana ia mengurus adiknya sendirian selama 3 tahun terakhir. Bagaimana ia menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk rumah besar, tapi untuk mendaftar kursus servis motor agar bisa kerja lebih baik. Kalau suatu hari saya bisa buka bengkel kecil, saya pengen bantu anak-anak sini belajar hal-hal praktis. Biar nggak cuma ngikut jalanan, katanya. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena aku melihat cita-cita yang nyata, bukan mimpi-mimpi palsu yang dibeli dengan uang orang tua. Malam itu, aku berdiri di depan rumah Randy, menatap langit yang penuh bintang. Tak ada lampu gantung kristal, tak ada musik romantis seperti di gedung pernikahan. Tapi yang kurasakan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Sederhana, tapi jujur. Aku sadar, mungkin rumah ini kecil, tapi disinilah hatiku mulai pulih. Disinilah aku tahu bahwa dunia tak selalu tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tulus. Hari itu langit mendung sejak pagi. Hawa di gang sempit tempat tinggal Randy terasa lebih lembab dari biasanya. Anak-anak berlarian sambil membawa payung warna-warni kecil. Aku duduk di depan rumah Randy, memandangi becaknya yang terparkir rapi, sementara pikiranku mengembara jauh. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di sini. Dan entah kenapa, hidupku tak pernah terasa sesederhana sekaligus setenang ini. Randy baru pulang dari narik becak saat rintik hujan pertama turun. Ia basah kuyup, tapi senyumnya tetap ada. Ia menaruh uang hasil narik ke dalam kaleng kecil bertuliskan tabungan bengkel, lalu segera mengganti bajunya. "Kamu nggak perlu buru-buru kerja terus, Ren," kataku sambil menyodorkan handuk. "Istirahat juga penting." Randy hanya mengangguk, lalu duduk di sebelahku, masih mengeringkan rambutnya. Beberapa menit kami hanya diam, mendengarkan suara hujan yang mulai deras menghantam atap seng. Aneh, tapi keheningan itu tidak canggung, justru hangat. Lalu tiba-tiba Randy berkata, lirih, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri.
Aku nggak pernah berani berharap bisa dekat sama orang kayak Mbak Vivi. Aku menoleh. Kenapa? Karena dunia kita beda. Aku cuma tukang becak. Mbak, orang-orang mungkin bilang kamu kasihan, kamu tersesat, kamu terpaksa. Aku menatapnya dalam. Aku nggak terpaksa, Ren. Randy menarik napas. Wajahnya serius, tapi ada ketegangan yang jelas. Seolah ia sedang melawan rasa takut yang sudah lama mengendap. Aku jatuh hati sama kamu, Mbak. Sejak pertama kali kita ngobrol di warung kopi itu, aku tahu kamu beda. Bukan karena baju kamu, bukan karena gaya bicaramu, tapi karena kamu mau dengerin orang kayak aku tanpa ngerendahin. Hujan semakin deras, tapi dadaku terasa ringan. Aku tak menjawab dengan kata-kata, hanya menatap matanya. Dan dari mataku, ia tahu jawabannya. Randy, aku akhirnya berkata, suaraku nyaris tenggelam oleh hujan. Kamu bukan tukang becak di mataku. Kamu lelaki yang tahu menghargai perempuan. Kamu laki-laki yang aku percaya. Kami berdiri di bawah atap rumahnya. Hujan menetes di sela-sela genting, membasahi bahu kami sedikit demi sedikit. Tapi tak ada yang bergerak. Hanya kami. Dua orang. Dua dunia. Disatukan oleh hujan. Kemudian Randy mengulurkan tangan. Bukan untuk menggenggam, tapi sekadar menawarkan ruang. Aku belum punya apa-apa, Mbak. Tapi aku janji, aku akan jadi lelaki yang gak ninggalin kamu, yang gak bohongin kamu. Kalau kamu siap berjalan sama aku, kita mulai dari nol. Bener-bener nol. Aku tersenyum sambil mengangguk pelan. Aku lebih siap dari yang kamu kira. Dan di bawah derasnya hujan Jakarta yang mengguyur atap seng dan lorong sempit itu, cinta kami tumbuh. Bukan dari pesta, bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan dua hati yang saling menemukan. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Baju sederhana, wajah tanpa riasan, dan mata yang kini tak lagi ragu. Bukan karena aku sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi karena aku sudah tahu apa yang tak lagi bisa kuterima. Hari ini aku akan menemui Danu. Bukan untuk basa-basi, bukan untuk formalitas, tapi untuk menyudahi sesuatu yang sejak awal memang tak layak diteruskan. Kami bertemu di sebuah kafe mewah di kawasan elit Jakarta, tempat yang dulu sering dikunjunginya, tempat yang baginya mencerminkan kelas. Aku datang sendiri, duduk tenang, dan menunggu. Danu datang dengan setelan jas seperti biasa. Senyumnya tetap percaya diri, tapi ada sedikit kekesalan yang ia sembunyikan. Vivi, katanya, duduk di depanku. Kamu hilang 2 minggu tanpa kabar. Ibumu panik. Aku juga bingung. Kamu tahu aku sudah pesan gedung, vendor, semuanya. Jangan main-main. Ini bukan drama sinetron. Aku tak langsung menjawab. Kupandangi wajahnya. Tampan. Ya. Wangi. Ya. Tapi ada kesombongan yang selalu menyertai tiap gerakannya. Aku nggak main-main. Danu. Justru itu kenapa aku harus bilang ini langsung padamu. Danu mencondongkan tubuhnya. Bilang apa? Aku menolak pernikahan ini. Ia tertawa kecil, sarkastik. Kamu bercanda, kan? Vivi, kita bicara soal mahar 1 miliar, pesta yang akan dihadiri pejabat, keluarga besar, citra. Justru karena semua itu, potongku, yang kamu nikahi bukan aku, tapi simbol, gengsi, status. Aku bukan trofi. Dan aku nggak mau hidup dalam kebohongan. Ekspresinya berubah. Ia mulai merasa ditolak bukan oleh perempuan sembarangan, tapi oleh seseorang yang berani menantangnya secara terbuka. Siapa dia? Tanyanya tajam. Ada pria lain.
kan? Aku mengangguk. Namanya Randy, tukang becak. Danu terdiam 2 detik, lalu tertawa seperti baru mendengar lelucon konyol. Kamu milih laki-laki jalanan itu daripada aku? Kamu sadar nggak, Vivi? Hidup seperti apa yang kamu pilih? Ya, aku sadar, jawabku tenang. Karena dia mungkin gak punya uang, tapi dia punya hati. Dan dia gak pernah memperlakukan aku seolah aku proyek investasi. Danu bangkit berdiri. Kamu akan nyesel. Kamu pikir dunia akan menghargai keputusanmu? Dunia ini keras. Vi, cinta gak bisa bayar rumah. Aku bangkit pelan, menatapnya lurus. Lebih baik tinggal di rumah kontrakan kecil bersama cinta yang tulus, daripada tinggal di istana emas bersama orang yang menganggapku barang. Dan dengan itu, aku pergi. Sesampainya di rumah Randy, aku tahu apa yang menantiku. Ibu. Ia berdiri di depan rumah Randy, mengenakan pakaian rapi, wajahnya tegang. Randy ada di sampingnya, kaku dan gugup. Aku melangkah mendekat. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga, kata ibu dingin. Aku mendekat, lalu menatapnya tanpa gentar. Aku nggak minta dimengerti, Bu. Tapi ini keputusan hidupku. Aku mencintai Randy. Aku nggak bisa menikah dengan Danu hanya demi status. Bu Marni menatapku tajam, lalu menatap Randy. Kamu pikir kamu pantas untuk anak saya? Randy menunduk sebentar, lalu dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan berkata, saya nggak punya apa-apa, Bu. Tapi saya janji akan jaga Vivi dengan hidup saya. Ibu mendengus, lalu menatapku lagi. Kalau kamu melangkah lebih jauh dengan pria ini, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Aku menahan napas. Tapi kali ini, aku tak goyah. Kalau jadi anak berarti harus kehilangan harga diri dan kebahagiaan. Aku ikhlas, Bu. Dan ibu pergi. Dengan langkah cepat, penuh amarah, dan meninggalkan udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, aku dan Randy duduk diam di depan rumah. Tak banyak kata, tapi kami tahu, badai sudah lewat. Dan langit malam yang gelap, bagi kami, adalah tanda bahwa hari baru akan segera datang. Dengan luka, tapi juga harapan. Sudah seminggu sejak ibu pergi dengan ultimatum itu. Aku masih mengingat tatapan matanya yang dingin dan kecewa. Tapi kini aku hidup dalam rumah kecil berdinding kayu bersama Randy. Dan anehnya, aku tak merasa kehilangan apapun yang benar-benar penting. Disinilah aku, Vivi, perempuan yang dulu tumbuh dengan segala kemewahan, kamar mewah ber-AC, lemari penuh baju bermerek, dan makanan hangat dari asisten rumah tangga setiap pagi. Sekarang aku tinggal di rumah kecil berukuran tak lebih dari 5x6 meter, dengan 1 kasur, 1 kipas angin, dan dapur yang harus kami isi bersama. Dan aku bahagia. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari Randy. Aku menyiapkan sarapan seadanya, nasi goreng dari sisa semalam dan teh manis. Saat ia keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan, wajah kantuknya membuatku tersenyum. Kamu bangun pagi-pagi, Vi? Tanyanya, menguap. Aku mengangguk. Belajar jadi istri yang baik. Randy tersipu, lalu tertawa kecil. Kamu nggak perlu berubah jadi siapa-siapa. Kamu sudah baik. Dari dulu, kami menjalani hari-hari kami dengan sederhana. Aku mulai mengajar anak-anak sekitar menggambar setiap sore di balai RW. Seorang ibu ketua PKK bahkan memintaku bantu mendekor acara 17-an. Aku, Vivi yang dulu hanya mengatur dekorasi hotel bintang 5, kini sibuk menempel kertas lipat di gapura kecil kampung. Dan aku menikmatinya. Aku dan Randy saling melengkapi. Saat malam datang, kami duduk berdua di emperan rumah, berbagi cerita hari itu sambil makan gorengan dari warung Bu Rukiah. Tak ada yang mewah,
Tapi ada cinta yang tumbuh di sana. Cinta yang diam-diam memperbaiki luka-luka lamaku. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik mati seisi kampung. Aku dan Randy menyalakan lilin dan duduk berdua. Aku pernah takut, bisikku. Takut aku nggak kuat hidup seperti ini. Randy menatapku. Dan sekarang, aku menarik napas panjang. Sekarang aku sadar, bukan soal kuat atau tidak, tapi soal siapa yang bersamaku. Ia menggenggam tanganku. Kalau kamu mau, Vi, katanya pelan. Aku ingin ajak kamu ke langkah berikutnya. Tapi, aku belum bisa kasih banyak. Aku menoleh padanya. Randy tersenyum. Tapi aku bisa kasih niat yang gak main-main. Aku menatapnya. Dalam gelap, hanya sinar lilin yang memantul di matanya. Dan aku tahu, aku tak akan menyesal berjalan bersamanya. Esoknya, Randy datang membawa kain lusuh yang ia lipat rapi. Ia menyodorkan benda kecil di tangannya, buku tabungan sederhana dan selembar uang 5 lembar pecahan 100.000. Aku belum bisa kasih cincin mahal, Vi, tapi ini yang aku punya. Untuk kamu. Aku memeluknya. Tak ada air mata. Hanya rasa haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dunia yang menjunjung tinggi penampilan dan uang, aku menerima kehidupan baru. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Hari itu langit cerah, tapi suasana hati Randy penuh awan. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding rumah kontrakan kami, merapikan kemeja putih satu-satunya yang ia miliki. Aku berdiri di belakangnya, memegang sisir dan menyentuh rambutnya pelan. Kamu yakin mau ketemu ibu hari ini? Tanyaku. Ia menatap pantulan wajahku dari cermin, lalu mengangguk. Yakin. Aku nggak bisa nikahin kamu tanpa mencoba minta restunya. Aku tahu langkah ini tidak mudah. Ibuku bukan perempuan yang lunak oleh kata-kata manis, apalagi dari pria yang jauh dari definisi ideal versinya. Tapi aku tahu, Randy tidak datang untuk menang. Ia datang untuk menunjukkan hormat. Kami tiba di rumah ibuku siang itu. Rumah besar berpagar besi tinggi, taman depan rapi dengan air mancur kecil dan deretan pot bunga impor. Randy menggenggam tanganku erat saat kami melangkah masuk. Santi, asisten rumah tangga lama kami, menyambut dengan wajah terkejut. Mbak Vivi, masuk, masuk. Bu Marni ada? Tanyaku lembut. Di ruang tamu, Mbak. Tapi suaranya menggantung. Aku tahu maksudnya. Kami masuk. Ibu duduk di sofa, membolak-balik majalah fashion, seolah kehadiran kami hanyalah gangguan kecil. Assalamualaikum, Bu, kata Randy. Ibu tidak menjawab salam. Hanya menoleh dengan tatapan tajam. Ada perlu apa kamu kesini? Katanya langsung ke Randy, tanpa basa-basi. Bu, aku maju, mencoba menjadi jembatan. Kami datang baik-baik. Randy ingin bicara. Ibu tetap diam. Randy menarik napas, lalu melangkah maju, dan dengan penuh keberanian berkata, "Saya Randy, Bu. Mungkin ibu sudah tahu. Saya datang ke sini bukan buat sok hebat. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya datang sebagai laki-laki yang serius ingin menikahi Vivi." Ibu tertawa kecil, pahit. Serius menikahi? Dengan apa? Dengan becak tua dan rumah kontrakan. Ibu, aku menahan emosi. Tapi Randy tidak goyah. Ia melanjutkan. Saya mungkin gak punya uang banyak, Bu. Tapi saya punya komitmen. Saya kerja keras. Saya jaga Vivi dengan seluruh hidup saya. Kalau ibu izinkan, saya ingin nikahi Vivi dengan niat baik dan mahar yang saya kumpulkan sendiri. Nggak banyak, Bu. Tapi itu dari hati. Ibu berdiri.
Cukup. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi bukan karena haru. Tapi karena luka dan harga dirinya yang tergores. Kamu tega sekali, Vivi, membawa laki-laki ini ke rumah. Setelah semua yang ibu perjuangkan. Ibu perjuangkan apa, Bu? Nama keluarga? Atau kebahagiaan anakmu? Tanyaku pelan. Ibu memalingkan wajah. Keluar dari rumah saya. Sekarang. Aku ingin bicara lagi, tapi Randy menyentuh lenganku. Ia hanya berkata, "Sudah, Vi, kita sudah melakukan bagian kita." Kami keluar dari rumah itu tanpa restu, tapi tidak tanpa harga diri. Malam itu, aku menangis dalam pelukan Randy. "Maaf, aku tahu kamu pasti sedih," kataku sambil terisak. Randy menggeleng. "Aku justru bangga, karena kamu tetap di sampingku walaupun gak ada restu dari orang tuamu. Aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Tapi aku juga tahu, cinta yang kami bangun bukan untuk disetujui, tapi untuk diperjuangkan." Hari itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena suhu yang berbeda, tapi karena hatiku yang mulai penuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan. Aku bangun pagi dan melihat Randy duduk di teras rumah kontrakan kami, menatap jauh ke arah langit yang mulai memerah. "Aku jadi mikir," katanya saat aku duduk di sebelahnya. "Mikir apa?" "Kalau kamu beneran mau, aku mau melamar kamu. Resmi. Nggak mewah, tapi jujur." Aku menggenggam tangannya. "Aku udah yakin dari lama, Ren. Aku tinggal tunggu kamu siap." Ia menatapku dengan mata yang tak pernah kulihat pada pria manapun. Jujur, tenang, dan tanpa keraguan sedikit pun. 3 hari kemudian, lamaran itu terjadi. Tanpa gaun putih, tanpa pelaminan, tanpa orkestra atau fotografer profesional. Hanya aku, Randy, dan beberapa tetangga yang sudah kami anggap keluarga. Di ruang tamu rumah kontrakan kecil kami yang disulap seadanya menjadi tempat akad sederhana. Ibu tentu tak hadir. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih penting daripada restu. Rida dari hati sendiri. Randy mengenakan kemeja putih bersih. Aku memakai kebaya yang dijahit oleh Bu Rukiah, ibu tetangga sebelah, dari kain polos yang kubeli di pasar. Di hadapanku, Randy duduk dengan wajah tenang. Di atas meja kecil, terdapat satu amplop putih berisi uang Rp500.000. "Itulah maharku. Bismillah, saya terima nikah dan kawinnya Vivi binti Ahmad dengan mahar tersebut tunai." Tangis menetes dari mataku begitu ijab kabul selesai. Bukan karena aku menyesal, tapi karena akhirnya, dalam hidupku yang selalu dijejali kemewahan dan ekspektasi, aku bisa memilih dengan bebas. Dengan cinta. Kami bersalaman. Randy menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mulai sekarang, kamu tanggung jawabku." Aku tersenyum sambil menggenggam erat tangannya. "Dan kamu rumahku." Acara dilanjutkan dengan makan bersama seadanya. Nasi kuning, telur balado, kerupuk, dan teh manis. Anak-anak kecil berlari ke sana kemari. Tawa terdengar. Tak ada dekorasi mahal, tapi ada kehangatan yang tak bisa dibeli oleh uang. Beberapa teman lamaku yang masih setia, Winda, teman kuliahku, dan Mas Andi, mantan rekan kerja, datang diam-diam. Mereka membawa kue dan memelukku. "Vi, aku dulu kira kamu gila," kata Winda sambil tertawa kecil. "Tapi sekarang aku iri. Kamu berani." "Bukan berani," sahutku. "Cuma, akhirnya sadar bahwa cinta nggak bisa dibayar mahal." Malamnya, setelah semua tamu pulang, kami duduk di atas tikar, masih dengan pakaian pengantin sederhana kami. Tak ada kamar hotel mewah. Tak ada resepsi besar. Hanya kami berdua. Dan cinta.
Randy membuka amplop kosong bekas mahar dan berkata pelan, "Aku janji, Vi, bukan cuma ini yang aku kasih, tapi seluruh hidupku. Pelan-pelan, kita bangun semuanya." Aku memeluknya. "Dan aku akan jalan bareng kamu, satu persatu, sampai tua." Pagi pertama sebagai istri, aku membuka mata di atas kasur busa tipis beralaskan sprei bermotif bunga. Cahaya matahari mengintip dari celah jendela kayu. Di sampingku, Randy masih tertidur. Nafasnya teratur, tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bangun tanpa takut kehilangan apapun. Karena segalanya sudah kutemukan di sini, dalam kehadirannya. Aku bangun pelan-pelan, menyibakkan selimut, lalu menuju dapur. Dapur kecil dengan kompor satu tungku, beberapa panci, dan setumpuk bumbu dapur yang kami beli dari pasar minggu lalu. Aku memasak nasi goreng sederhana, menu yang jadi tradisi kecil kami sejak hari pertama bertemu. Dan saat aku meletakkan 2 piring di atas meja, Randy muncul dengan senyum mengantuknya. "Selamat pagi, istriku." Aku tertawa kecil. "Selamat pagi, suamiku." Hari-hari setelah pernikahan kami bukan bulan madu di Bali atau hotel bintang 5. Tidak ada tiket pesawat, tidak ada koper besar, tidak ada spa dan kolam renang. Tapi ada pagi-pagi sederhana seperti ini. Sarapan berdua, mencuci baju bersama, dan pergi berdua ke pasar dengan becak Randy. Kami menyusuri jalanan kampung. Orang-orang tersenyum dan menyapa. "Vivi, pengantin baru," teriak anak-anak. Aku hanya tersenyum malu, tapi juga hangat. Banyak yang tak percaya aku, perempuan dari keluarga berada, mau tinggal dan hidup di lingkungan ini. Tapi mereka perlahan mulai menerima. Karena aku tidak datang untuk menonjolkan siapa aku dulu. Aku datang untuk tumbuh bersama mereka. Suatu sore, saat aku duduk di warung kecil bersama Bu Rukiah dan Bu Rina, tetangga kanan kiri rumah kontrakan, obrolan ringan membawa kami pada sesuatu yang menyentuh. "Kamu kuat, Vi. Jarang perempuan seberani kamu," kata Bu Rukiah. Aku menggeleng pelan. "Saya nggak merasa kuat, Bu. Saya cuma percaya sama apa yang saya rasakan. Mau rumah kecil, mau suami cuma tukang becak asal hatinya tulus, ya?" tambah Bu Rina sambil mengaduk kopi. Aku mengangguk. "Dan itu mahal banget, Bu." "Mahal, tapi bukan dalam bentuk uang." Malam harinya, aku dan Randy duduk di teras, ditemani bintang-bintang dan semilir angin. "Aku tahu kita belum punya apa-apa," kata Randy pelan. "Kita punya satu sama lain," jawabku cepat. Ia menoleh padaku, tersenyum. "Tapi aku mau kasih kamu sesuatu. Bukan emas, bukan rumah, tapi masa depan." Aku menggenggam tangannya. "Kita bentuk bareng-bareng, ya? Masa depan itu." Ia mengangguk. "Bareng-bareng." Tiba-tiba, aku teringat ibuku. Aku membayangkan beliau duduk sendiri di ruang tamu besar rumah lamaku. Sendirian, dalam diam, dikelilingi segala kemewahan, tapi tanpa kebahagiaan anaknya. Aku rindu. Tapi aku juga tahu, waktu akan mengajarkan banyak hal. Mungkin saat ini belum waktunya. Tapi suatu hari nanti, aku percaya, ibu akan melihat bahwa pilihanku bukan bentuk pemberontakan, melainkan kejujuran pada hati sendiri. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari itu, hari di mana aku mengikat janji suci dengan Randy hanya dengan mahar 5 lembar uang 100 ribuan. 3 bulan hidup dalam kesederhanaan yang tak pernah membuatku merasa kekurangan. Setiap pagi kami saling menyambut dengan senyuman, saling menyuapi nasi goreng buatan sendiri, dan berbagi mimpi saat malam tiba. Tapi satu hal yang belum utuh. Ibu. Siang itu, aku baru saja selesai menyapu halaman ketika suara becak berhenti di depan rumah. Kukira Randy sudah pulang lebih awal. Tapi ternyata bukan dia.
Seorang wanita berdiri di depan pagar. Rambutnya disanggul rapi. Blazer biru tua yang biasa ia kenakan masih terlihat anggun, meski sudah sedikit berdebu karena perjalanan jauh. Tangannya membawa tas kecil dan sekotak makanan. Aku terdiam. Lidahku keluh. "Ibu." Ia menatapku lama. Tidak tersenyum, tidak juga marah. Hanya diam. "Boleh ibu masuk?" tanyanya akhirnya. Aku membuka pagar perlahan. Tidak tahu harus berkata apa, tapi tubuhku bergerak sendiri. Langkahnya pelan saat memasuki halaman. Ia duduk di kursi kayu tua di teras. "Ini rumahmu." Aku mengangguk pelan. "Dan kamu bahagia di sini?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, lalu berkata, "Iya, Bu. Saya bahagia, meskipun tanpa ibu." Ia diam lagi, lalu menghela napas panjang. "Ibu marah, Vivi. Tapi bukan karena kamu memilih laki-laki itu. Ibu marah karena kamu memilih pergi tanpa pamit." Aku menggigit bibir bawahku. "Saya pamit, Bu." Tapi ibu menutup pintu sebelum saya sempat bicara. Kali ini, ibu yang tertunduk. Rasanya sulit sekali menerima kenyataan bahwa anak yang ibu besarkan dengan segala kemewahan memilih hidup seperti ini. Tapi setiap malam ibu teringat kata-katamu tentang cinta, tentang bahagia. Matanya berkaca-kaca sampai ibu sadar. Ibu kehilangan kamu bukan karena kamu menikah, tapi karena ibu terlalu sibuk menjaga gengsi sampai lupa menjaga hatimu. Aku sudah tak bisa menahan air mata. Aku bangkit dan memeluknya. "Bu, saya nggak pernah benar-benar pergi. Saya cuma menunggu ibu menyusul." Ia memelukku erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, pelukan itu terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Sore harinya, Randy pulang. Ia kaget melihat ibuku duduk di teras rumah. Ia mendekat dengan ragu. "Ibu." Ibu menatapnya lama, lalu berdiri. "Randy," katanya pelan, "maafkan saya." Randy menunduk dalam. "Saya yang minta maaf, Bu, karena belum bisa memberi kehidupan terbaik untuk Vivi." Ibu menggeleng. "Kamu sudah memberi dia hal terbaik yang tak bisa saya berikan, ketulusan." Ia membuka kotak makanan yang tadi dibawanya. "Saya masak kesukaan Vivi, semur jengkol. Saya pikir kita bisa mulai pelan-pelan." Malam itu, kami bertiga duduk di ruang tengah. Makan bersama. Tidak mewah, tapi penuh rasa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh hidupku utuh. Aku, Randy, dan ibuku. Di dinding rumah kami yang kecil, ada satu bingkai baru, foto pernikahan kami, yang diambil oleh Winda dengan kamera ponselnya. Di dalamnya, aku tersenyum. Randy menggenggam tanganku erat, dan di belakang kami, Bu Marni berdiri, tersenyum tipis, memegang setangkai bunga melati. Itu diambil sepekan setelah hari ibu datang ke rumah. Ia meminta kami mengadakan syukuran kecil. Tak mewah, tapi cukup. Dan penuh cinta. Karena cinta yang jujur, tidak pernah menuntut untuk dipahami sejak awal. Ia cukup diperjuangkan, sampai akhirnya dimengerti. Dan cinta sejati selalu tahu jalan pulang. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.